Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Putri dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi singkat mengenai sejarah kebudayaan bahasa Indonesia dan fungsi serta kedudukannya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut teknis mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu mengenai sejarah kebudayaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu mempelajari sejarah kebudayaan bahasa Indonesia? Salah satunya untuk menumbuhkan persepsi atau perspektif kita terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, bagaimana terbentuknya dan bagaimana latar belakang munculnya bahasa Indonesia. Setelah kita membangun sebuah persepsi dan perspektif tersebut, pasti kita akan menumbuhkan rasa sikap positif dan apresiasi terhadap objek ataupun benda yang kita pelajari tadi. Selain itu juga diharapkan kita mampu menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Karena kita ketahui teman-teman, ketika persepsi atau perspektif kita sudah terbangun, pasti akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, yuk kita belajar sejarah kebudayaan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, hal pertama yang harus kita pelajari adalah kita melihat bagaimana latar sosial budaya terbentuknya bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia muncul dan terbentuk pada masa proses untuk mencapai kemerdekaan. Para pendiri kita, para pendahulu kita, para pahlawan kita memiliki intelektualitas yang tinggi serta kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga beliau sudah memikirkan bagaimana cara untuk menyatukan bangsa Indonesia yang notabene terdiri dari berbagai suku, budaya dan juga bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para pendiri kita, para pahlawan kita belajar dari negara-negara lain bahwa bahasa merupakan salah satu alat pendukung untuk mencapai suatu kemerdekaan. Oleh karena itu, pada momen inilah diikrarkan Sumpah Pemuda yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa nasional, bahasa dari bangsa Indonesia. Nah, pada momen Sumpah Pemuda ini, yaitu tanggal 28 Oktober 1928, salah satunya berbunyi bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, peran dari pengukuhan bahasa Indonesia ini memiliki dua implikasi. Yang pertama secara praktis dan juga secara politis. Secara praktis, bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa persatuan, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, budaya, kemudian juga bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mempermudah komunikasi perlu adanya bahasa yang menaungi di bahasa-bahasa daerah lainnya, yaitu bahasa Indonesia, sehingga dapat dikukuhkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk mempermudah komunikasi antar masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, secara politis, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa identitas negara, di mana bahasa Indonesia dapat, ketika ada ikrar Sumpah Pemuda tersebut, bangsa Indonesia memiliki imaji ataupun simbol yang memunculkan bahwa mereka berada dalam komunitas yang sama. Karena ketika mereka menggunakan bahasa yang sama, secara tidak langsung kita merasa bahwa kita berada dalam komunitas yang sama. Teman-teman, oleh karena itu, kapan sih sebenarnya lahirnya bahasa Indonesia? Nah, ada dua momen yang perlu kita ketahui, yakni secara politis dan juga secara hukum. Bahasa Indonesia secara politis itu lahir pada saat Kongres Pemuda kedua, yakni adanya Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, tepatnya di 28 Oktober. Kemudian secara hukum atau secara yuridis,
bahasa Indonesia itu lahir pada saat peresmian Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36 yang dibunyikan di situ bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Nah, dalam perkembangannya bahasa Indonesia mengalami berbagai macam metamorfosis. Metamorfose di mana bahasa Indonesia itu tidak tiba-tiba menjadi saat ini, tetapi membutuhkan suatu proses yang panjang untuk menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada saat ini. Pertama, pada tahun 1947 bahasa Indonesia pertama kali mengukuhkan ejaan bahasa Indonesia, yakni yang disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kemudian metamorfosis kembali berkembang lagi pada tahun 1972. Bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian pada tahun 2015 EYD sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi sudah berubah menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, dalam perkembangannya, apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi atau yang berubah dalam perkembangan metamorfose pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Salah satunya adalah diantaranya ada perkembangan leksikon. Di sini dalam kosakata bahasa Indonesia, perkembangan jumlah kosakata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia saat ini sudah mencapai 127.000 kata. Berbeda pada edisi yang pertama, bahasa Indonesia itu dalam KBBI baru sekitar 60.000 kata. Jadi memang perkembangannya memiliki progres yang baik setiap periodenya. Kemudian hal yang lain adalah yang berpengaruh, yakni perkembangan semantik, di mana kata atau istilah itu mengalami perubahan makna, baik perluasan, penyempitan ataupun pergeseran. Jadi ejaan dulu dengan sekarang itu ada yang mengalami perubahan apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian hal lain yang mempengaruhi adalah perkembangan secara fonologi. Nah, dalam perkembangan fonologi ini, kosakata dalam bahasa Indonesia itu mengalami perubahan baik dari pelafalan ataupun bunyinya, baik itu fonem, morfem, kata, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan yang lain lagi, di antaranya yakni perkembangan gramatikal. Ejaan dulu dengan sekarang tentunya mengalami proses pedoman pembuatan kalimat yang berbeda tentunya. Nah, jadi memang dalam perkembangannya bahasa Indonesia tidak muncul tiba-tiba menjadi baik seperti saat ini tanpa sebuah proses. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu bersifat dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, mungkin saja kedepannya kita dapat mendapati bahasa Indonesia sudah berada dalam kosakata yang lebih banyak lagi, atau sudah muncul kosakata yang baru-baru lagi, sehingga mungkin bisa sampai 200.000 kata mungkin ya, atau lebih lagi kita harapkan seperti itu. Kemudian dari kesemuanya itu kita dapat melihat bahwa fungsi bahasa Indonesia itu sebagai apa sih? Salah satunya adalah sebagai bahasa persatuan dan sebagai alat komunikasi. Hal ini penting untuk diketahui supaya teman-teman tidak hanya sekedar menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa pergaulan saja, tetapi perlu dimaknai bahwa melalui bahasa Indonesia kita bisa saling menyatukan antar daerah dengan daerah lain. Selain itu, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional dan bahasa negara seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 36 yang tadi telah saya sampaikan. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada hari ini. Selanjutnya kita akan
berdiskusi melalui media daring yang lainnya. Kita berharap semoga melalui pembelajaran secara kebudayaan bahasa Indonesia ini kita dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga pokok persoalan yang seperti apa. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.